Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berjumpa lagi dalam forum Fikih Tawazun. InsyaAllah kita semua, saya dan anda dan keluarga anda semua, dan orang-orang yang anda cintai, yang kita cintai, dalam keadaan yang baik-baik saja. Hakim Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi adada ma khalaqallahu fis sama' wa adada ma khalaqallahu fil ard wa adada ma khalaqallahu bainahuma wa adada ma huwa Allahul khaliq. InsyaAllah hajat kita semua akan tercapai di waktu yang tepat. Di hari yang entah hari minus keberapa dari hari kiamat sughra kita ini, masih saja kita hidup di dunia hiruk pikuk yang luar biasa bingungnya. Orang-orang sekarang nggak ngerti politik, nggak ngerti ilmu politik, ikut-ikutan ngomong politik, saling membodohkan satu dengan yang lain, tersebar di media sosial, di berbagai forum, berdebat ilmu politik, berdebat masalah politik, berdebat kebijakan, saling membodohkan satu dengan yang lain. Nggak yang masih muda, nggak yang sudah tua, nggak yang sudah berkeluarga, nggak yang masih unyu-unyu. Orang-orang ini saling memperlihatkan kebodohan mereka sendiri. Saya benar-benar tak bisa membayangkan generasi macam apa yang akan mereka lahirkan kelak. Orang-orang yang mengerti demi Allah tidak akan melakukan kekonyolan-kekonyolan seperti itu. Nggak ngerti ilmu kedokteran, berdebat masalah ilmu kedokteran, berdebat masalah corona koyo wong ahli ae, satu sama lain saling membodohkan, ketok pinter enggak malah ketok goblok ya. Tapi ya karena memang kita ini telah distempel dalam agama bahwa ada 4 golongan orang, yaitu orang yang pinter tapi nggak sadar kalau dirinya pinter. Maka orang seperti ini harus disadarkan. Yang menyadarkan siapa? Yang orang yang pinter, bukan orang yang bodoh yang menyadarkan, yang pinter yang menyadarkan bahwa dirinya pinter. Kedua, orang pinter yang mengerti bahwa dia pinter, maka ikutilah dia. Orang seperti ini harus kita ikuti, kita tanya tentang kepintarannya itu sampai kita ikut-ikutan mengerti. Nggak sampai pinter, kalau pinter susah. Ketiga, orang bodoh yang tahu dirinya bodoh, maka ajarilah dia, diajari sampai mengerti. Sampai mengerti, bukan sampai pinter. Kalau sampai pinter, orang pinter yang ngajari, bukan kita. Sing oke iki orang yang keempat, yaitu orang bodoh tapi dia tidak mengerti bahwa dirinya bodoh. Orang-orang ini merasa dokter padahal sekolah kedokteran ae ora. Merasa ahli politik padahal moco buku dasar-dasar ilmu politik ae belum pernah. Merasa pinter ilmu agama padahal moco kitab kuning berantakan, nggak bisa. Lah kok ado-ado kitab kuning moco Quran lu ting pecotot. Kalau yang merasa pinter agama padahal bodoh lalu cuap-cuap di medsos, itu sih jarno ae, suwe-suwe lak kesel dhewe, suwe-suwe lak luwe dewe wetenge. Tapi kalau mereka ngajar bagaimana yang golongan keempat ini? Yang itu banyak sekarang terjadi. Tambah kacau kabeh. Sing bodoh ngaco, sing pinter yo saiki yo akeh sing ngaco pintere wong. Koyok masalah bunga bank. Ini di akar rumput ini seperti masalah rumit, ini nggak habis-habis kayaknya. Koyok rumit banget padahal ora rumit. Anda mau apa? Mau mengganti bank konvensional yang Anda bilang sebagai riba itu dengan bank syariah? Wong bank syariah lo juga menerapkan sistem non syariah kok. Dalam akad mudharabah misalnya. Kalaupun harus ada jaminan dari pihak pelaksana proyek itu hanya agar modal tidak dibawa lari saja. Aslinya dalam fikih jaminan itu tidak ada. Dalam mudharabah itu jaminan itu tidak ada. Kalau di bank syariah di Indonesia, Anda mengajukan proyek yang visible lah tentunya proyeknya. Wong bangan pinter-pinter, ahli-ahli. Para ahli di dunia ini nggak ada yang lebih ahli dari orang bank. Pinter-pinter kumpul di bank semua. Anda harus punya jaminan atas proyek Anda itu. Nah ini super aneh ini. Proyek berakad mudharabah pakai jaminan yang kalau gagal dan merugi aset Anda disita. Memang dalam konsepnya aset ini hanya agar modal aman. Tapi jika mudharabah ini dijalankan dengan prinsip Islam, tak akan terjadi kekacauan ini.
Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah bahwa tangannya mudhorib itu adalah tangan amanah. Artinya mudhorib atau yang memiliki proyek itu adalah wakil atau orang kepercayaan. Sedangkan modal yang disertakan merupakan amanah atau kepercayaan itu sendiri. Artinya menyaratkan jaminan kepada mudhorib atau pelaksana proyek itu menyalahi kaidah dari Nabi, al-ghormu bil ghonmi, resiko itu sejalan dengan manfaat. Ini dari Nabi, bukan ngarang ini. Mudhorib itu memiliki dua maghrom atau resiko. Apa resikonya? Satu adalah kerugian dalam hal menjalankan proyek. Orang yang menjalankan proyek itu punya potensi untuk merugi besar, apalagi di negara kita ini. Anda tahulah bagaimana orang melaksanakan proyek yang utang uang preman lah, baik preman seragam maupun preman beneran, uang debu lah, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dalam pelaksanaannya saja bisa saja kontraktornya merugi. Apalagi di dalam suasana negara yang belum jelas dukungannya kepada pemilik proyek ini. Risiko kedua adalah apa? Menjalankan modal dari pemilik modal itu sendiri. Harus hati-hati, modalnya kan nggak gampang itu dijalankan. Ini kan artinya bukan proyek mudhorobah, tetapi akad hutang. Dalam fikih itu mudhorobah tidak begitu. Kalau untung ya untung bareng, rugi ya rugi bareng. Di mazhab apapun itu, mazhab semua begitu. Saat akad mudhorobah itu dikenakan jaminan atau kolateral atau agunan, yang kalau proyek gagal jaminan disita, maka saat itu pula akad mudhorobah menjadi akad pinjaman. Dan kalau akad pinjaman mengenakan keuntungan apa? Itu berlaku hukum kullu qardin jarru manfaatan wa huwa riba. Semua pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba, ya menjadi riba. Podo ae bank konvensional. Ora ono bedane. Yang awalnya mudhorib itu bertindak sebagai wakil atau amin atau orang kepercayaan, seketika itu juga menjadi peminjam. Mestinya pihak bank sebagai sahibul mal bertindak sebagai pengatur keuangan dan pengawas pelaksanaan proyek. Sedangkan mudhorib bertindak sebagai wakil yang melaksanakan proyek. Jika ini telah dilakukan lalu terjadi kerugian, maka itu adalah kerugian bersama. Dengan sistem seperti ini, sistem mudhorobah yang benar bisa dilaksanakan. Dan yang namanya jaminan itu betul-betul tak perlu ada dalam akad mudhorobah ini, apalagi sampai terjadi penyitaan. Iki lah apa jenenge, ada di dalam kaidah al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfat wal maban. Inti dari akad terletak pada tujuan dan maknanya, bukan pada jargon-jargon. Mentang-mentang jargonnya bank syariah lalu akadnya menjadi syar'i gitu. Bukan karena bank syariah lalu akadnya menjadi syar'i. Bukan juga karena ada dewan pengawas atau dewan ini itu atau kiai ini itu menjadi syar'i bank itu. Asbab di dalam usul fikih itu asyari, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan DSN, bukan ustadz-ustadz, bukan kiai-kiai, bukan semuanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah hidup di Indonesia, memang antik-antik ya. Makanya awak dhewe antik-antik kabeh. Coba tak ajarin Anda cara beristilah daripada menggosip, dan gosipan itu dianggap dakwah. Saya kasih tahu sesuatu, tak ceritani ben paham. Ada riwayat dari Abu Burdah, anak Abu Musa al-Asy'ari. Dia bercerita bahwa saat ke Madinah dia berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam berkata kepadanya, "Innaka bi ardir riba bihafash." Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang praktek riba telah merajalela, katanya. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seorang lalu yang memberikan hadiah kepadamu berupa rumput kering, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima sebab pemberian tersebut adalah riba, kata Abdullah bin Salam. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di hadis nomor 3814. Dari hadis ini kemudian orang banyak menarik kesimpulan bahwa hukum melebihkan pembayaran hutang adalah riba. Nek kenemenan niki. Hadis ini memang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tapi apa mbak pikir karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari lalu hadisnya menjadi sahih? Persis seperti tadi. Seperti kasus bank syariah. Apakah sebuah bank dinamakan bank syariah lalu menjadi syar'i? Ya enggak begitu.
Sama dengan ini, apakah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari lalu menjadi sahih? Ya enggak, belum tentu. Kita harus teliti. Buktinya hadis ini adalah hadis mauquf yang tidak punya daya apa-apa untuk dijadikan hadis marfu. Hadis mauquf itu apa? Hadis mauquf itu hadis yang tidak sampai ke Nabi, cuma pada sahabat aja, sampai pada sahabat. Lalu hadis marfu apa? Hadis marfu itu hadis yang sampai kepada Nabi. Nah, ini bukan hadis marfu tapi hadis mauquf. Karena sampai pada Abdullah bin Salam saja. Itu satu. Kedua, hadis ini hadis matrukul amal atau enggak valid. Ketika hadis ini bertentangan dengan hadis yang sangat sahih, yaitu saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk menambahkan harga unta Jabir sebesar 1 karat emas. Nabi juga seringkali mengembalikan hutang dengan kembalian yang berlebih. Malah beliau bersabda, inna khairakum ahsanukum qadha'an. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik saat mengembalikan hutang, yaitu diberikan bebungah, bukan bunga, bebungah. Maksudnya bebungah yang membuat orang yang memberikan hutang menjadi senang, biar yang minjemin senang gitu. Lalu syarat hadis mauquf untuk bisa menjadi marfu itu alla yakuna mudrikan bil qiyas, alias tidak bisa dikiaskan. Nah, hadis tadi bisa dikiaskan kepada riba yang jelas haramnya, yaitu jahiliyah dengan moto imma antukliya wa imma anturbi. Hutang itu bisa langsung dibayar atau bisa juga ditempo tapi dengan tambahan bunga. Biasanya orang dulu bunganya 100%. Ulama menyatakan bahwa selama tidak disyaratkan ada penambahan maka itu bukan riba. Artinya hadis ini jelas matrukul amal alias tertolak. Kenapa saya menunjukkan kasus ini? Agar kalian mudeng bahwa beragama itu ada dua. Satu taklid, dan kalau sudah taklid tak usah sok-sok ngustad, menengwai, lakukan yang terbaik. Anda harus mengerti bahwa agama ini masih dalam keadaan baik-baik saja jika orang bodoh mau belajar. Kalau orang bodohnya merasa pintar, itu tandanya dunia dan agama ini sudah delir. Wes gak jelas wes. Yang kedua adalah orang ngerti. Yang mengerti ini siapa? Ya orang-orang yang setiap hari menghabiskan waktunya untuk menelaah kajian-kajian ulama, baik yang terdahulu maupun yang kontemporer. Apa yang dikaji? Ya kajiannya, ya istidlalnya, ya validitasnya, dan seterusnya. Nah saiki kalau sing bodoh dikongkon meneng, sing pinter kokon lapo. Sing pinter kudu ngamalkan ilmunya. Zaman saiki wong sing pinter malah manipulasi. Ya kan kuali-wali. Sing pinter mesti ngajari sing bodoh kok malah memanipulasi. Saiki kita ajari akad aroya. Ngerti kan akad aroya? Akad aroya itu menjual kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah bisa dimakan. Ini aslinya tidak boleh, tapi oleh Nabi Muhammad SAW diperbolehkan. Untuk apa? Sebagai rukhsah. Apa buktinya kalau ini rukhsah? Karena akad aroya ini hanya boleh dilakukan sebanyak 5 wasak. 5 wasak itu kira-kira 600-an kilo lah, 610-615 kilogram lah. Artinya Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah agar orang tidak kelaparan. Nah ini rukhsah itu ada di dalam agama itu. Nanti pasti akan nyambung. Untuk kasus bank konvensional, selain akad istismar atau akad investasi, seperti orang meminjam modal kerja, itu akad investasi namanya, sepanjang memakai fixed rate. Bunganya tidak floating. Fixed rate ngerti ya? Karena kalau pakai floating rate itu banyak akal-akalan bank di sana. Nggak harus akal-akalannya, tapi ada akal-akalannya juga. Maksudnya akal-akalan ya karena kebijakan menarik nasabah dan lain-lain. Biar nasabah banyak, dinaikkan suku bunganya. Nah, itu kan kebijakan antar bank saja. Kalau akad istismar semacam ini boleh-boleh saja. Ya, pertanyaannya kalau tidak bisa pakai akad istismar yang fixed rate gimana? Ya mau bagaimana? Lawang negara kita kan nggak punya sistem perbankan Islam. Perbankan Islam yang kita punya itu nggak ada yang Islam, benar-benar Islam seperti yang saya ceritakan tadi. Artinya kita ini hidup pada zaman mahurrima lidatihi ubiha lidharurah, mahurrima lighairihi ubiha lil hajah. Apa yang diharamkan zatnya kayak babi, anjing dan lain-lain itu bisa halal jika terjadi darurah. Misalnya sampean ada di tengah hutan. Ini orang mangan asu, orang urip. Yo mangan asu sak cukupe tapi
Dan apa yang diharamkan karena selain zatnya, misalnya memandang farji perempuan, kan itu aslinya tidak apa-apa kalau punya istri sendiri. Ini namanya li ghairihi. Kalau anjing mau punya sendiri, ya tetap haram dipangan. Ini namanya li dzati. Apa yang diharamkan selain zatnya bisa menjadi boleh jika terjadi hajat. Misalnya memandang farji perempuan lain, tidak boleh. Menjadi boleh saat tidak ada dokter perempuan yang bisa menolong seorang istri yang sedang melahirkan. Ini boleh dilakukan. Lah kalau bang piye? Bang itu hajat umum. Dalil fikihnya al-hajat al-ama tanzilu manzilatat darurah. Hajat orang banyak menempati tempatnya darurah. Jadi untuk masyarakat Indonesia memakai jasa perbankan minimal adalah darurah. Yang masalah ya banknya. Ya bank yang katanya syariah, yang bank katanya konvensional, mereka bermasalah itu. Mereka tidak menawarkan apa-apa kecuali sistem yang sama. Lalu masyarakat mbok kongkon lapo nek ngono. Kongkon mecucu ayo ora iso. Mereka ada hak melakukan hukum darurah ini. Yang dosa sekali lagi ya, yang dosa ya bank-bank itu. Kalau mereka menikmati kesusahan orang lain dengan akad-akad kurang ajar ya, mereka berdosa melakukan akad riba. Contohnya misalnya transaksi kartu kredit asalnya akad ini adalah akad tawassul, yaitu perantara. Bank membayar dulu sebuah barang, anggaplah baju, lalu nasabah mencicilnya. Itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja bank menjual dengan harga lebih mahal. Itu sah. Masalahnya bunga yang diterapkan ini menjadi berlipat-lipat jika cicilan tidak lancar. Nah, ini baru riba. Prakteknya semua bank melakukan hal seperti ini. Ya berarti bank melakukan praktek riba dalam hal ini, gitu loh. Saya terus terang tidak tahu kartu kredit bank syariah bagaimana prakteknya. Apakah mereka hanya melakukan sistem samsara, sistem perantara, sistem tawasud seperti yang saya bilang tadi, atau bagaimana? Kalau hanya samsara, mestinya harganya sama, tidak berubah. Misalnya baju A seharga 100.000, karena nasabah membelinya memakai kartu kredit bank syariah, maka harganya menjadi let's say 150.000. Nah, itu boleh-boleh saja. Wong dagang kan bebas. Karena dicicil sampai 6 bulan maka harganya menjadi 300.000. Ya nggak masalah, itu bukan dua akad tapi satu akad. Akadnya bank menjual baju seharga 300.000 untuk membayar dengan tempo 6 bulan. Itu satu akad. Yang dua akad begini, saya punya baju, saya jual 100.000 ke Anda, lalu saya beli baju itu 80.000. Itu dua akad dalam satu transaksi, itu haram. Lalu bagaimana dengan pegawai bank? Apakah mereka hidup dari barang yang haram? Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan diperbolehkan bermuamalah, maksudnya berserikat maupun jual beli dengan orang yang dalam hartanya bercampur halal dan haram, jika tidak diketahui zat yang haram dalam hal itu. Karena Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan orang Yahudi, padahal sudah maklum bahwa mereka menghalalkan khamr dan membuat riba. Maksudnya Anda tidak mengerti uang yang mana yang dikelola oleh bank itu benar-benar riba. Karena tak semua transaksi perbankan itu riba. Misalnya biaya administrasi yang dikenakan bagi para nasabah bank, baik saat menyimpan, menarik maupun melakukan transaksi lainnya, itu bukan riba, itu biaya administrasi namanya. Di akhir forum ini saya ingin menyampaikan bahwa agama tanpa amal itu seperti orang mimpi tanpa bangun. Mimpi terus, nggak ada kenyataan. Jika agama hanya ada dalam forum silat lidah dan tulisan, tak akan mungkin Islam tersebar luas sampai ke seluruh dunia. Nabi pun berjuang di lapangan, bukan cuma meriwayatkan hadis dan menerangkan Al-Quran. Andai kata ajaran Islam hanya perdebatan tentang term-term, tak akan mungkin sejarah mencatat perjuangan mereka dalam kemerdekaan Indonesia. Maksudnya perjuangan ulama. Untuk bebas dari segala jejak riba, diperlukan sistem ekonomi yang langsung menyentuh ke akar rumput, yang melibatkan pembiayaan, pelatihan, jaringan pasar, bahkan distribusi. Saya dan kawan-kawan telah lama memiliki sistem seperti ini. Tentu sebuah sistem tak akan berjalan tanpa ada kekuatan modal yang saya kira tak seberapa lah. Di dalam forum ini saya menyampaikan sebuah proposal kepada siapapun, bahwa siapapun dari kalangan apapun yang memiliki modal tertentu atau kekuatan jamaah yang dapat mengumpulkan modal, mari kita duduk bersama melakukan yang harus kita lakukan, menghapus jejak yang terkecil sekalipun dari ekonomi riba ini. Dari awal saya katakan bahwa sistem saya dan kawan-kawan ini akan membuat siapapun tak mampu melakukan korupsi jika tak mau digebukin orang banyak. Karena lembaga ini yang akan terbentuk nanti insya Allah akan menjadi milik umat, bukan milik pribadi-pribadi. Begitu saja, mungkin semua paham.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.